Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hadian. Di sini saya ingin mencoba membahas sebuah perhitungan mengenai daya dukung sebuah tiang fondasi dari hasil uji lapangan. Mari saja kita langsung melihat salah satu contoh soal tersebut. Dari hasil uji lapangan diketahui sebuah tiang fondasi bor memiliki diameter 60 cm dengan kedalaman 30 meter. Data tersebut lengkap diketahui dengan jenis tanah lapisan masing-masingnya, serta NSPT lapisannya dan ketinggian lapisan tersebut. Contohnya seperti gambar berikut ini. Lalu dari contoh soal seperti ini ditanya berapakah kapasitas aksial tekan yang tersebut dan berapa kapasitas izin yang dimiliki tiang tersebut. Langsung saja kita membahas penyelesaian. Dari contoh soal ini diketahui L pondasi sebesar 30 meter dengan diameter 60 cm atau 0,6 meter. Dengan menggunakan rumus Meyerhof, kita dapat mengetahui 15D pondasi, yang berarti 15 dikali 0,6 yaitu 15D pondasi sebesar 9 meter. Selanjutnya kita mencari QP tiang atau daya dukung ujung tiang dengan menggunakan rumus QP sama dengan AP dikali CU dikali NC, di mana AP yaitu luas penambang tiang dengan penambang tiang lingkaran. Dalam mencarinya kita dapat menggunakan rumus 1/4 PD kuadrat. CU atau kohesi tanah apabila tidak diketahui, kita dapat mencarinya menggunakan grafik hubungan SPT kohesi seperti gambar berikut dengan menggunakan rumus 2/3N. Berikutnya NC dapat diketahui dengan menggunakan tabel berikut ini. Apabila diameter pondasi kurang lebih dari 0,5 meter, digunakan NC sebesar 9. Diameter antara 0,5 sampai 1 meter menggunakan NC sebesar 7. Dan diameter lebih dari 1 NC yang digunakan sebesar 6. Di soal ini diketahui diameter tiang sama dengan 0,6 meter dan NC yang kita gunakan yaitu 7. Sehingga QP sama dengan 1/4 Pi dikali 0,6 kuadrat dikali 2/3 dikali 40 dikali 7. Sehingga QP didapat sebesar 52,779 ton. Kemudian kita mencari daya dukung selimut tiang yaitu QS. Untuk tanah lempung digunakan persamaan rumus QS sama dengan P dikali CU dikali delta L dikali alfa, di mana P yaitu keliling lingkaran dapat kita cari dengan rumus Pi kali D, dan CU kembali menggunakan 2/3N. Delta L yaitu ketinggian lapisan tanah yang dicari, dan alfa yang merupakan faktor radiasi. Di soal ini mengasumsikan untuk mencari alfa pada tiang bor menggunakan metode Risch and Wright 1977, sehingga alfa dapat didapat sebesar 0,55. Lalu kita mencari QS di lapisan 1 dengan persamaan Pi kali D dengan D sebesar 0,6 dikali 2/3N dengan N di lapisan 1 adalah 12 dikali delta L di lapisan 1 yang besarnya sebesar 8 dikali alfa sebesar 0,55, yaitu didapat hasil sebesar 66,350 ton. Selanjutnya kita mencari QS di lapisan kedua. QS di lapisan kedua rumusnya berbeda dengan QS di lapisan pertama, karena di lapisan kedua yaitu jenis tanahnya pasir. Untuk jenis tanah pasir, QS diketahui memiliki rumus P dikali delta L dikali KS dikali sigma V dikali tan sudut geser. Sigma V kita dapat mencari dengan gamma di lapisan tersebut dikali delta L lapisan tersebut. Dan lapisan kedua kita dapat mencarinya dengan 1,5 dikali 2 itu tinggi muka air tanah ditambah buka kurung 1,5 dikurang 1 untuk gamma air tutup kurung dan dikali 6
lalu ditambah 1,63 untuk gamma di lapisan kedua, dikurang 1 untuk gamma air, dan dikali 5, sehingga gamma vertikal di lapisan kedua kita dapat sebesar 9,15 ton per meter kuadrat. Lalu kita dapat mencari QS lapisan kedua, yaitu pi kali 0,6 dikali 2 itu KS. Kita dapat mencari KS dengan asumsi DR di lapisan tersebut tinggi, sehingga kita dapat angka 2. Lalu dikali 9,15 yaitu sigma vertikal, dan dikali tan sudut geser yang sebesar 2/3 kali 30, sehingga kita mendapat tan 20, sehingga QS lapisan kedua didapat sebesar 62,775 ton. Selanjutnya kita mencari QS lapisan ketiga. QS lapisan ketiga kita dapat mencari rumus seperti di lapisan pertama, yaitu rumus QS lempung, yaitu rumusnya pi kali D dikali 2/3 kali N kali delta L kali alfa, sama dengan pi kali 0,6 untuk diameter dikali 2/3 dikali 16, yaitu N lapisan ketiga dikali delta L nya 7 dikali 0,55, didapat sebesar 77,409 ton. Lalu QS lapisan keempat, yaitu kita mencari rumus dengan pi kali D dikali 2/3 N kali delta L kali alfa, sehingga didapat pi kali 0,6 dikali 2/3 dikali 24 untuk N di lapisan keempat, lalu dikali 10 untuk delta L dikali alfa sebesar 0,55, sehingga QS di lapisan keempat didapat sebesar 165,876 ton. Kemudian kita dapat mencari Q ultimate tiang dengan rumus QP atau daya dukung ujung tiang ditambah QS total atau daya dukung selimut keseluruhan tiang. QP sebesar 52,779 ditambah QS total yang sebesar 66,350 ditambah 62,775 ditambah 77,409 ditambah 165,876, didapat Q ultimate tiang sebesar 425,189 ton. Setelah mencari Q ultimate tiang, kita dapat mencari Q ijen tiang. Q ijen tiang dapat dicari dengan rumus Q ultimate dibagi safety factor. Di soal ini saya mengasumsikan safety factor yang dipakai itu sebesar 3, sehingga Q ultimate tiang sebesar 425,189 dibagi 3 didapat Q ijen tiang sebesar 141,730 ton. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.